diperalat, dikhianati. Bahkan niat membunuh sudah terlihat jelas. Namun Wang Lin Tietzu tetap tenang. Ia tidak marah. Yang muncul di hatinya justru rasa kasihan. Begitu ia menyetujui permintaan itu, Li Yuan langsung menunjukkan kegembiraan. Ia menggenggam pedang besi di tangannya, menggeseknya perlahan. Darah segar mengalir keluar, menyusuri bilah pedang. Lalu, energi merah menyala tiba-tiba meledak, meluncur lurus menuju patung batu. Dalam sekejap, patung itu, anak panah yang menancap, bahkan lapisan di pedang, semuanya tertelan cahaya merah. Li Yuan segera mengeluarkan gulungan lukisan. Saudara Shu, gunakan kemampuanmu. Dengan gulungan ini, kita bisa menyegel sisa jiwa immortal. Namun, Wang Lin hanya tersenyum dingin. Ia tidak bergerak, tidak menggunakan teknik apapun. Sebaliknya, ia mundur. Cepat, sangat cepat. Dalam satu momen, ia sudah menjauh ratusan zang. Li Yuan terkejut, langsung mengejar. Mengapa mundur? Semua yang kukatakan itu benar. Suara Wang Lin tenang, namun tajam. Tujuanmu bukan membuka segel. Kau ingin membangkitkan immortal itu. Bayangan di belakangnya bergerak. Penjaga boneka abadi melangkah maju dan menghantam. Li Yuan langsung bereaksi. Segel tangan terbentuk. Sebuah pola segitiga muncul di depan. Benturan terjadi, lalu menyebar seperti benang halus, membungkus boneka itu sepenuhnya. Tak bisa bergerak. Hanya boneka tingkat rendah berani melawanku. Wang Lin berkata datar. Semua yang kau katakan hanyalah kebohongan. Aku tidak berniat melawanmu. Ikuti aku kembali. Setelah aku menggunakan teknikmu, imbalannya akan cukup. Lalu ia menambahkan dengan dingin. Kau bahkan membunuh keturunan tuanmu sendiri. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanpa ragu, ia berbalik dan pergi. Saat itu, semuanya sudah jelas. Wanita klan Ge adalah keturunan immortal itu. Dan terkait langsung dengan Li Yuan di masa lalu. Leluhur Li Yuan membawa seseorang dari klan Ge ke tempat ini. Namun akhirnya mereka mati. Artefak diambil. Tetapi masih ada satu hal yang belum jelas. Sampai Li Yuan mengenali penjaga boneka abadi. Sampai ia menyebut teknik pembekuan. Saat itulah semua terhubung. Kau bahkan tidak tahu siapa dirimu sendiri. Kau bukan manusia. Kau adalah budak jiwa. Budak milik immortal. Tanda budak itu telah menyatu dalam darah klan Li. Dari generasi ke generasi, semua mengikuti kehendakmu. Mereka hanyalah wadah. Kau bukan Li Yuan. Dan leluhur yang kau sebut juga bukan dirinya sendiri. Kau dan dia adalah budak yang sama. Terlahir kembali dengan tanda yang sama. Itulah sebabnya 150.000 tahun lalu, kau bisa memaksa klan Ge tunduk. Dan sekarang, di kehidupan kedua, kau memilih mengorbankan segalanya. Demi apa yang kau sebut kebenaran. Demi membangkitkan tuanmu. Kau bisa menipu siapapun, kecuali aku. Sunyi, namun di dalam diri Li Yuan, gelombang besar muncul. Seolah ada sesuatu yang retak. Tatapan Wang Lin menjadi semakin dingin. Aku tidak tahu mengapa kau gagal dulu. Tapi sekarang, kau juga tidak yakin. Jika kau yakin, kau tidak akan membutuhkan aku. Yang kau inginkan, bukan teknikku. Tapi ini, Wang Lin mengangkat tangan. Kekuatan karma bergemuruh di kehampaan. Li Yuan tersenyum tipis. Kau benar. Itulah yang kuinginkan. Perpaduan karma dan reinkarnasi. Wang Lin menjawab dingin. Jika dulu kau gagal, kali ini juga akan gagal. Karena tuanmu sendiri menolak untuk bangkit seperti ini. Niat membunuh langsung meledak. Li Yuan mengangkat tangan. 3 garis hitam muncul, menjadi 3 bilah tajam. Melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mundur, membuka lukisan gunung dan sungai. Dunia di sekitarnya berubah. Ia menjadi bagian dari lukisan. Serangan itu masuk. Seperti tinta, perlahan menyebar. Dulu kau juga seperti ini. Lalu kenapa gagal? Karena tuanmu menolak. Suara Wang Lin bergema seperti guntur. Setiap kata menghantam langsung kesadaran Li Yuan. Tubuhnya gemetar. Lalu karma turun. Lihat ke belakang. Lihat tuanmu. Apa yang kau lihat? Serangan itu menghantam. Ia dipaksa menoleh. Tatapannya jatuh pada patung. Dan dalam sekejap, ia tersedot masuk. Retakan muncul. Cahaya merah keluar. Dari kejauhan, patung itu tampak seperti menangis. Air mata darah. Aku salah. Li Yuan bergumam pelan. Wang Lin tetap tenang. Yang berbahaya bukan Li Yuan, melainkan keberadaan di dalam dirinya. Tanda budak. Itulah kebenaran. Wang Lin telah menyadarinya sejak lama. Kini, semuanya menjadi jelas. Reinkarnasi, kegagalan, dan kebenaran. Semuanya menuju satu titik. Immortal itu menolak kebangkitan.
berdiri di dalam lukisan. Wang Lin hanya memandang, diameter, tanpa sepatah kata. Hanya satu perasaan yang tersisa, kasihan. Li Yuan hanyalah seorang pelayan setia yang rela mengorbankan segalanya demi Tuan yang sudah tidak ada. Setelah waktu yang tak terhitung, setelah 2 kehidupan, ia tetap tidak bisa melawan takdirnya.